Seorang perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat, tidak tamat SMA, tapi kini menjadi seorang pengusaha sukses dan sekarang punya 12 pesawat, dalam waktu dekat menjadi 14 pesawat. Siapa dia? Susi Pujiastuti. Terima kasih Bu Susi udah datang ke Kikendi ya. Nah, kan selalu pertanyaan kita, bisnisnya apa? Kok bisa sampai punya 14 pesawat? Awalnya dari perikanan Pak Andi. Dan awalnya kita pengen punya pesawat juga untuk perikanan gitu Pak. Jadi tahun 82 kan saya drop out dari SMA 1 Yogyakarta. Kenapa drop out ya? Merasa bahwa sekolah nggak bisa accommodate yang saya pikir, yang saya wanna do something else different gitu. Lalu ya bosenan gitu ya. Jadi Anda sampai kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA. Ya. Kemudian Anda pulang Pangandaran. Anda lebih suka untuk mulai usaha perikanan ya? Waktu itu belum ya, apa saja pokoknya independen, mandiri gitu. Nggak harus minta sama bapak sama ibu. Karena apa yang Anda lakukan? Waktu itu ada pertama kerjaan jualan bed cover, lalu juga cengkeh, hasil bumi yang ada di Pangandaran, sampai saya lihat ada perikanan. Modal Anda waktu itu kalau nggak salah 750 ribu. Ya. Apa yang Anda lakukan dengan uang 750 ribu? Ya, beli udang ikan di pelelangan, jual, ada ke restoran, sampai kemudian kita bisa beli ada 3-4 kintal, kirim ke pabrik di Cilacap atau di Cirebon. Dari tahun 85 sampai 89 saya sempat hidup di atas truk di Pantai Utara tiap hari. Cirebon, Jakarta. Ini menarik, nanti kita tanya kenapa sampai harus hidup di atas truk. Baik, sebelum saya tanya lebih jauh, bagaimana kita lihat perjalanan Ibu Susi dari awal sampai sukses. Ini dia kisahnya. Kerja keras dan pantang menyerah menjadi modal yang kuat bagi wanita kelahiran Pangandaran ini. Susi Pujiastuti merupakan potret sukses pengusaha wanita Indonesia. Berawal hanya dari menjadi bakul ikan, Susi mencari dan memasarkan ikan ke beberapa penjual. Susi yang tidak tamat SMA ini mampu mengumpulkan modal sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mendirikan penampungan ikan di Pangandaran. Usaha Susi yang berasal dari keluarga nelayan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Ia bahkan berhasil mengembangkan bisnis ikannya hingga menembus pasar ekspor mancanegara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Guna mempermudah pengiriman hasil laut, Susi menggunakan pesawat terbang untuk mengangkut ikannya. Berawal dari pembelian pesawat inilah menjadi ilham baginya dalam mengembangkan bisnis maskapai penerbangan. Kini, ia telah memiliki sebanyak 12 pesawat Cessna asal Singapura. Bersama suaminya yang warga negara Jerman, Christian, Susi juga mulai merintis sekolah penerbangan. Iya, soal truk tadi. Ini kalau nggak salah adegannya waktu Anda ke Cirebon, bahkan Anda selain jualan ikan, Anda cari kodok ya? Iya. Ini urusan kodok agak penting ini. Apa urusannya sama kodok? Paha kodok untuk diekspor, Pak. Ekspor kemana? Pabrik yang kita kirim, katanya kirim ke Jepang, atau ke Korea, atau ke China, ke Eropa juga. Cara mencarinya bagaimana kalau Anda sampai harus naik turun truk? Biasanya berangkat dari Cirebon ke Jakarta. Iya. Jadi jam 3 sore saya berangkat, lalu berhenti di Losarang, di Pamanukan, Timbang, kasih es, berangkat lagi, nanti berhenti di tempat-tempat supplier, sampai Jakarta jam 6, jam 7. Anda sendiri? Sama supir, Pak, berdua. Seorang perempuan? Ya. Kok berani? Nah, kemudian perusahaan Anda berkembang. Anda ekspor ya? Ya. Ini kemana saja? Kita kebanyakan ke Jepang, Pak Andi. Jadi sebetulnya kita mulai ekspor tahun 96
dengan sewa pabrik di Sukabumi. Kemudian tahun 96 juga saya ketemu dengan pengusaha dari Korea dan Jepang. Kita bangun pabrik sendiri, 97 di Pangandaran. Selesai tapi ternyata orang Koreanya nggak muncul, Pak. Jadi uang saya juga habis lagi masuk ke pabrik kan. Kita berhenti lagi jadi leveransir 1 tahun. Waktu itu zaman tight money policy, pinjam uang ke bank hampir tidak mungkin. Nah, akhirnya ya saya jual rumah, jual mobil pribadi, semua jual. Nah, masih juga belum cukup uangnya. Lalu waktu itu ketemu orang Jepang yang cari lobster. Nah, dia bilang mau beli, tapi ya itu tadi, untuk uang kumpulin 1 kontainer sudah tidak ada karena sudah bikin pabrik tadi, Pak Andi kan. Ternyata orang Jepang ini, saya bilang kalau you bisa buka LC 3 bulan, saya mungkin bisa utang ke bank dengan LC tadi. Waktu itu juga saya percaya, tidak percaya, tidak mungkin orang ini mau buka LC standby 3 bulan kan. Tapi ternyata seminggu kemudian perbankan kasih tahu kita, itu Bu Susi ada LC masuk 270.000 US. Alhamdulillah sekitar tanggal 13 Agustus 1997 kita ekspor perdana dari pabrik sendiri di Pangandaran. Nah, pabrik pun kita buat di daerah penangkapan supaya ikannya pun segar semua kan, jadi dibeku tapi raw material bagus. Nah, dari situ kita dari tahun 97 sudah prinsip produksi kita adalah non-chemical treatment dan tidak pakai bahan-bahan kimia. Sekedar tambahan, Ibu Susi ini pengusaha yang memang selain nyentrik, itu punya idealisme soal lingkungan. Ya, karena bahkan untuk pendingin ya, itu Anda tidak menggunakan freon ya? Tidak, semua sudah pakai amonia. Kemudian kita juga tidak ada waste product, jadi kepala ikan, kepala udang itu semua terpakai semua. Yang udang diambil oleh peternak bebek untuk pakan ternak mereka, kemudian kepala ikan masih bisa kita jual. Sekarang jumlah karyawan berapa? Kalau semuanya 1.000 lebih, Pak, yang langsung. Kalau nelayan ya lebih banyak lagi ya. Luar biasa, tapi ada satu hal yang belum terjawab, yaitu nama Susi Air. Karena ini berkaitan dengan satu kegiatan yang luar biasa, di mana ketika terjadi tsunami, Ibu Susi dan suaminya Christian adalah orang pertama yang mendarat di Meulaboh. Bagaimana kisahnya? Tentukan bahwa Anda tetap bersama saya. Ternyata jiwa sosialnya yang tinggi membuat Susi Pujiastuti bersama suaminya terpanggil ketika terjadi peristiwa tsunami. Mereka adalah orang yang pertama mendarat di Meulaboh dalam kondisi di mana runway atau landasan pacu rusak berantakan. Ini dia ceritanya. Selain dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, Susi Pujiastuti dikenal pula memiliki rasa peduli sesama yang cukup tinggi. Jiwa sosialnya begitu terpanggil saat bencana tsunami menerjang Nangro, Aceh Darussalam dan Sumatera Utara beberapa tahun lalu. Dengan pesawat Cessna milik pribadi, Susi dan suaminya Christian berhasil menembus Pulau Simeuleu yang menjadi salah satu wilayah terisolir akibat gempa. Bahkan, pesawat ini adalah yang pertama berhasil mendarat di pulau tersebut. Tentu saja, kedatangan Susi dan rombongan bukan sekedar tangan kosong. Ia membawa puluhan tenda besar beserta makanan dan obat-obatan. Tak cukup di situ, begitu mendengar kawasan Meulaboh menjadi daerah yang paling parah dengan jumlah korban yang cukup banyak, lagi-lagi Susi mencoba menembus kawasan tersebut dengan pesawatnya. Meski kondisi tanah retak-retak, akhirnya pesawat tersebut berhasil mendarat dengan membawa berbagai macam bantuan untuk para korban. Bagi Susi, tak peduli resiko maupun biaya yang ditanggungnya. Yang terpikir dalam benaknya kala itu adalah menolong para saudara yang tengah tertimpa musibah. Ya, luar biasa. Kenapa Anda nekat terus untuk mendarat? Sebetulnya waktu itu pesawat sudah sampai Medan, masih harus nunggu 2 hari karena tidak boleh. Karena katanya landasan Meulaboh
retak, tidak boleh notam. Ya kita akan coba sebisa kita, kalau tidak ya kita pun tidak akan paksa. Nah waktu itu kita lempar tenda semua dari atas, tapi kalau makanan kan susah Bapak. Jadi, nah suami saya terbang ada 6 kali, lalu malam jam 12 dia diskusi dengan instrukturnya. Karena kebetulan juga waktu itu di pesawat ini suami saya baru 70 jam, jadi belum begitu juga mahir kali, hanya karena keinginan dan encourage yang luar biasa ya. Ngobrol dengan instrukturnya, diperhitungkan 480 meter tuh bisa landing pesawat kita. Kita angkutin Red Cross apa semua, tapi ya tentu 2 minggu kita mau pulang ke Pangandaran. Tapi ternyata waktu itu banyak NGO perlu sekali pesawat karena tidak ada, mereka jangan pulang. Tinggal saja pesawat kamu di sini. Saya bilang ya, saya bangkrut, sudah tidak ada uang lagi. Waktu itu nama pesawatnya belum ada ya? Belum ada. Nah, coba cerita dulu bagaimana nama Susi. Jadi ceritanya kita kan ada tenda tuh di Polonia Pak. Sampai 1,5 tahun kita kerja seperti itu Pak. Di Aceh running charter kepada Red Cross Internasional sama Medicine Sans Frontier, Mercy Corps. Jadi hampir NGO. Dan Indonesia juga semua pakai pesawat kita untuk ke Malabo dan ke Simelu, untuk ke Banda Aceh juga. Ya waktu itu seringkali ada orang datang, do you know where is Suzy Air? Saya bilang, there is no Suzy Air. I'm Suzy. No, I'm looking for Suzy Air. Orang-orang bule-bule ini yang banyak mau charter selalu dia tanya Suzy Air. Saya bilang tidak ada Suzy Air, pergi lagi dia. Pas saya bilang, begini, saya pikir kan jadi banyak bisnis hilang juga ya. Udah aja kalau orang tanya Suzy Air ini Iya. Suzy Air gitu aja. Luar biasa. Apa sebenarnya kunci sukses Anda? Karena semua orang melihat Anda lulus SMA pun tidak. Tapi kenapa bisa seperti ini? Saya tidak pernah punya kiat khusus Pak Andi. Jadi ya pokoknya saya kerja konsisten and keep the quality. Karena saya kecil, kompetitor kita banyak seperti perikanan. Saya kalau di peta nasional omsetnya nothing compare sama pabrik-pabrik lain. Jadi saya pikir kita mesti buat khusus dan spesial and melihat juga yang tidak orang lain kerjakan. Juga seperti penerbangan, kita tidak bekerja di yang besar-besar antar kota-kota besar, tapi justru kita kasih commuter service yang selama ini tidak ada penerbangan begitu. Ya, ini Bung Hermawan. Apa komentar Anda setelah Anda mendengar kisah Ibu Susi ini? Luar biasa ya, saya lihat dari 4 orang ini, memang ada benang merahnya lagi. Yang pertama seperti yang 3 tadi, PDB-nya ke target marketnya pas ya. Coba lihat, ada diferensiasinya juga kan. Tadi, kecil tapi ya, fokus dan different dan cocok dengan orang Jepang yang memang mintanya kayak begitu. Juga di Susi Air-nya tadi, tidak bersaing dengan yang gede-gede, tapi khusus dalam penerbangan balik ngangkut orang dari kota ke kota yang sangat diperlukan, yang tidak bisa dilayani oleh yang gede. Itu yang saya sebut yang pertama, mind of marketer. Kedua, heart of an entrepreneur. Itu ada di 4-4. Benar, yang ketiga yang paling penting ini. Menurut saya keempat-empatnya mempunyai yang namanya the soul of a saint. Ya, spiritual ya, IQ, EQ, SQ. Dan ini bukan masalah agama, agamanya terserah apapun, tapi bukan masalah ritual juga. Tapi kalau Anda sudah sampai spiritual, kata kuncinya cuma love. Love your customer, love your supplier, love the other people, and then love the environment, dan akhirnya juga love the nation and love the country. Luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang diutarakan oleh narasumber yang ada tadi